Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa diri yang paling benar itu salah satu sifat manusia. Ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, sikapnya lah yang paling benar, pendapatnya lah yang paling benar. Pokoknya yang menganggap bahwa orang lain itu tidak memiliki peluang untuk benar, sehingga merasa bahwa dialah yang memiliki kebenaran. Orang seperti itu mudah sebenarnya untuk melihat ciri-cirinya. Biasanya kalau berbicara dia dominan, uh, berusaha mempengaruhi orang dengan pandangannya, dan ketika dia berbicara itu pengen didengarin, ya. Seakan-akan bahwa apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang memang harus didengarkan oleh orang lain. Dan sebaliknya dia tidak memberikan peluang orang untuk berbicara. Ya, karena ia ingin mendominasi sehingga ketika ada orang yang ingin memberikan pendapat dan pandangan, ia secara tak langsung menolaknya dengan menunjukkan bahwa ialah yang layak banyak bicara. Kemudian orang yang seperti itu juga cirinya nggak bisa dikritik. Ya. Ketika dalam berbicara, berdiskusi, ketika ada kritikan masuk padanya, dia akan selalu mencari pembenaran. Ya. Jadi bukan kebenaran, ya, tetapi dia mencari pembenaran atas apa yang dia ungkapkan. Ini adalah salah satu sifat, ya, di mana manusia itu sebagian merasa dirinya paling benar, menganggap apa yang dia katakan benar, menganggap bahwa kebenaran hanya miliknya. Sementara di luar dirinya atau di luar kelompoknya menganggap itu adalah salah. Ya, saudara sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, beliau adalah seorang imam mazhab yang pengikutnya banyak tersebar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Pandangannya menurut saya ada pernyataan Imam Syafi'i yang luar biasa menurut saya. Dia pernah mengatakan bahwa pendapat saya boleh jadi benar, tapi memiliki peluang untuk salah. Dan sebaliknya, pendapat orang boleh jadi salah, tapi memiliki peluang untuk benar. Apa yang coba dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ini adalah bahwa ia membuka peluang, ya, ia membuka wacana di luar dirinya bahwa kebenaran itu tidaklah miliknya, bahwa kebenaran itu bisa ada di mana saja. Dan dia ingin mengatakan juga bahwa dia berpeluang untuk salah. Sehingga ketika ia mengatakan demikian artinya jangan-jangan saya yang salah, tapi di luar ada pandangan yang lebih benar dari mazhab saya. Ya, walaupun saya merasa diri saya benar, tetapi sesungguhnya di luar saya ada mazhab, ada pandangan yang justru lebih benar dari pandangan saya. Saya kira ini adalah pandangan bijak dan sikap bijak seorang ulama fikih, di mana beliau memberikan sebuah pernyataan kata hikmah yang layak untuk kita cermati. Kenapa tema ini perlu saya coba angkat? Karena memang dari dulu hingga sekarang kita kadang melihat secara personal orang yang mengatakan dirinya tidak memiliki kekurangan dan kesalahan. Dirinya lah yang paling benar, atau kelompoknya lah yang paling benar. Sementara kelompok di luar dirinya itu adalah salah, sehingga orang harus mengikuti kelompoknya. Orang yang seperti ini biasanya sangat mudah, ya, atau kelompok seperti ini sangat mudah merendahkan kelompok lain. Bahkan kadang-kadang juga dengan menjelek-jelekkan kelompok lain. Dan bahkan lebih ekstrim lagi,
mengatakan kelompok lain itu adalah kelompok yang sesat dan harus diluruskan. Kalau kita menemukan orang yang seperti ini, artinya orang yang memiliki sikap di mana dia tidak mencoba untuk melakukan dialog atau dia tidak mengukur diri dan kemampuannya. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tentu saja memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan ketika kita memahami sesuatu, belum tentu yang kita pahami itu adalah yang sesungguhnya. Walaupun kita menganggap bahwa pengetahuan kita itu kita dapatkan dari sumber yang paling benar. Kalau ada pepatah yang mengatakan di atas langit ada langit, saya kira disitulah korelasinya. Bahwasanya di atas kebenaran kita masih ada terbuka kebenaran-kebenaran lain, pandangan-pandangan lain yang juga benar di luar dari diri kita. Artinya, ketika ada pandangan orang yang berbeda dengan pandangan kita, kita tidak mesti menjustifikasi bahwa pandangan orang tersebut adalah salah. Pandangan orang tersebut adalah sesat. Setiap orang memiliki argumennya sendiri, sehingga kita harus menghargai argumen orang lain. Dan kadang-kadang dengan metode yang digunakan lain, sehingga hasilnya tentu juga bisa menjadi lain. Kita misalnya menggunakan metode A, orang menggunakan metode B, maka dari metode yang dia gunakan dan yang kita gunakan bisa saja adalah salah atau bisa saja benar, tetapi kedua-duanya memiliki kebenaran. Namun karena metode yang berbeda, hasilnya tentu juga bisa saja berbeda. Maka sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, bahwa manusia itu adalah al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kita adalah tempatnya salah dan lupa, maka bisa saja kita yang salah, ya, orang lain yang benar. Sebaliknya, bisa jadi kita yang benar dan orang lain yang salah. Tetapi jangan pernah kita menyesatkan, apalagi menggolongkan kelompok lain di luar kita yang tidak sama dengan penggolongan yang merendahkan. Karena ajaran agama, ajaran Islam yang kita pahami adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pandangan. Bahkan di dalam agama kita Islam diutamakan sekali jargon yang mengatakan ikhtilaful ulama rahmah. Ya, perbedaan pandangan dari ulama itu adalah sebuah rahmat. Jadi artinya pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain atau ulama lain itu adalah sebuah rahmat. Dan perbedaan itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Manusia terlahir dalam perbedaan. Sehingga ketika kita berbeda dalam pandangan, berbeda dalam pemahaman, berbeda dalam menurunkan hukum, dan berbeda lokasi, itu juga bisa mempengaruhi aspek kebenaran yang kita yakini. Yang harus kita pahami adalah memegang sebuah kebenaran adalah suatu keharusan atau kewajiban, tetapi menghargai kebenaran yang ada di luar diri kita juga harus kita lakukan. Kenapa? Karena memegang kebenaran sebagai sebuah yang harus kita lakukan adalah prinsip dari ajaran agama kita. Karena kebenaran yang kita yakini itu adalah kebenaran yang berdasarkan kemampuan akal kita. Sementara kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dimiliki oleh Allah yang Maha Kuasa. Inilah makna firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah kamu sekali-kali ragu dengan kebenaran tersebut. Kalau kebenaran dari Tuhan datangnya, kita yakini sebagaimana datangnya kebenaran Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk. Tetapi kebenaran dari sesama manusia bisa saja berpeluang untuk salah. Tapi sebaliknya, yang menurut kita salah pandangan orang itu bisa jadi justru itulah yang benar. Menghargai perbedaan dan tidak menyalahkan kebenaran yang dimiliki orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain, adalah sikap yang mestinya kita biasakan dalam kehidupan kita. Belajarlah menghargai perbedaan dan belajarlah bahwa diri kita bukan yang paling benar. Bisa jadi kebenaran itu ada di luar diri kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.